kita kita dulu sebelum apa selagi gaul juga kita ngaji mah tetap jalan. Kita sempat ngobongin tuh ya. Iya sempat. Berapa tahun itu kayaknya? Ya pokoknya kita dari kecil ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun masih. Kita juga selalu merapat ke pondok. Iya. Melihat keadaan guru-guru kita. Nah itu yang paling penting sih. Makanya kan mungkin keberkahan dari guru kita tuh ya. Keberkahan guru kita, terus juga kita main tapi kita ngaji gitu loh. Kalau zaman sekarang nggak tahu tuh ya. Iya apalagi dulu tuh ngajar ngaji itu bukan istilahnya kasar ya, tapi emang galak. Oh galak, iya tegas. Saya dulu itu ngaji pertama itu hukuman itu dari Abi Jajan itu di cambang di Ciken diangkat tuh nyeri teh. Itu hukuman teh ngaji terus nggak sholat sunat, terus nggak wiridan ngalewatan tihang hiji benang teh. Dan jeung si ama eta teh Mang Ama nya Mang Ama punten Mang Ama teh suhu eta teh bagian mata-mata kobong itu salama. Kita teh dihukum cambang ditarik ya teu kapok itu teh orang teh. Malah kita tuh istilahnya segan sama guru tuh, bukan ngelawan gitu. Beda. Takutnya itu takut bukan takut kita takut apa ya istilahnya, kita takut ketakutan bukan, tapi takutnya emang takut pengen belajar lebih pengen lagi. Nah itu jadi ada ketika kita dipukul ya kita bukan lain pundung tuh ya. Itu merupakan motivasi buat kita lah. Tapi orang ngakukan wae kesalahan gitu ya. Jadi kita tuh saking kita takutnya dipukul, itu tuh gak mau mengulangi kesalahannya itu lagi. Iya. Jadi pelajarannya ke situ. Iya. Jadi kalau misalnya kita dipukul sama guru atau kita dimarahin sama guru, itu bukan memarahi kalian yang nggak bisanya bukan, tapi untuk mengangkat motivasi kalian untuk lebih baik lagi, biar bisa lagi ngaji ya. Terus setelah cambang ditarik tekarapok dan digebuk nih pakai telapak tangan kayu kopi. Iya. Oh tuh luar biasa jeletak. Bareureum enggak sembuh. Apalagi kita kalau misalnya enggak ngaji, sholat. Sampai punggung dipukul eta kita bagian eta kumang jijin eta. Pokoknya mas saya selalu jangan manggilin lah. Saya selalu terima kasih didikannya ya, keberkahannya. Terus almarhum Kang Haji Ajud gitu ya. Terus ada yang lucu lagi, kalau misalnya kita nggak ngaji, kita tuh subuh itu harus ngalah batu nih. Iya. Ngambil batu dari kali jam 4:30 tuh subuh. Iya, lumayan horor nih. Horor ya. Kalau misalnya untuk zaman sekarang mungkin nggak pada berani lah. Mawani iya. Apalagi sekarang Pak kalinya udah buta, udah nggak bisa dipakai mandi lagi. Ya. Di kondang dia. Kondang juga sekarang udah serem banget. Kita tuh ngalah batu, ngambil batu karena hukuman dari guru kita karena kita nggak ngaji. Iya, nggak ngaji. Ngalah batu nanti lain berang. Iya. Subuh, bayangkan subuh kacai. Iya. Misalnya kalau misalnya kita nggak ngaji ya 2 batu. Nah 2 batu itu nggak boleh bareng. Jadi satu kali. Ya, kita naik dulu, ngangkat satu, nanti pergi lagi ke kali. Nggak boleh langsung 2. Itu pelajarannya luar biasa itu. Makanya untuk anak-anak sekarang tuh kakinya pada besar-besar karena ngalah batu. Ngalah batu wae, ngaji wae. Allahu Akbar. Iya, terus kalau misalnya pas nggak ngaji sendiri yang horor ri. Iya. Batur ngalah batu. Iya, itu yang bahaya. Pernah ngerasain ri. Itu pernah ngerasain saya itu ngalah batu sorangan nepikeun ka nungguan eta heula nu aya nu nyareuseuh. Iya. Karek wani ngalah batu. Sampai dulu tuh ada jadwal piket, dan piketnya itu bukan cuma sekedar bersih-bersih ya, bersih-bersih musola atau bersih-bersih majelis. Jadi itu ada piket buat nyamper-nyamper yang ngaji, yang nggak ngaji. Iya. Gitu. Ada lucu nih nyamper ngaji teh. Kayak masih Wisnu itu paling rame. Iya, paling rame pasti. Lupang hayang nyamper teh kasih Wisnu kabeh. Kunaon ada bel. Dia pencet bel. Emang orang kaya. Iya. Orang kaya satu-satunya ya di tongkrongan kita. Wisnu tuh. Iya, pokoknya mah sekarang kan dia. Atlet. Pangloba nah hayang nyamper kayak masih Wisnu kunaon coba. Si Inggit ada kakaknya yang cewek. Terus juga Ayah Bel. Iya.
Jadi emang gitu ya anak kampung masih kecil ya kayak mainan Udik seru. lah istilahnya, Udik. Jadi lamun nyampur si wisu subuh teh ugar sih teh karena merencetan Iya. terus Tapi teh. paling males tuh kalau saya mau nyamper ngaji itu ini nih. Ya. Kalau udah nyamper ini paling males banget. Ya. Jadi kalau paling malesnya tuh gini. Dia kalau misalnya disamper itu yang nyaut itu ya bukan dia atau siapa. Tapi almarhum. Iya. Ya, almarhum. Dan Ibu itu saya. ngejawabnya itu bukan membangunkan anaknya jadi. Lain. Tapi malah beralasan. Entah itu nyeri Jadi betul. betul. Udah mules lah, sakit Mules. kepala lah. Aduh. Dan itu setiap subuh itu. Aneh Iya, juga. aneh itu ya. Saya paling males itu dulu itu bangun subuh tuh males gitu. Iya. Jadi ya, ngedul sih inti nama ngedul. Tapi alhamdulillahnya untuk kita dari kecil dibiasakan bangun subuh ya. Sampai sekarang pun udah terbiasa. iya maksudnya kerasa gitu manfaatnya itu Manfaatnya ada. Iya. Abi apalagi kita kerja kan Iya. pagi ya kan. Itu luar biasa. Segadang-gadangnya kita ya tetap setengah lima tuh bangun. Harus bangun. Bangun gitu. Kalau nggak ngaji soalnya malah batu. Ngalah batu kita Iya. urusan. Nah, itu masa-masa di Kobong terus juga lucu itu Mang Ridwan ya, Mang Iya. Dede ya. Emang Iya. ada kejutannya. Ada kejutannya, saya kejutannya. Saya kejutannya gitu loh. Saya nggak nyangka sampai sekarang kayak gitu tuh nggak nyangka Iya. gitu loh. Tapi saya bangga lah punya temen kayak Iya. Ustaz Ridwan, terus Bang Agus juga ya kan. Mereka tuh 360 derajat bahkan 1000 derajat mungkin ya. 1000 Perbedaannya derajat. dari waktu kecil yang tadinya males-malesan ngaji atau ini, tapi sekarang alhamdulillah Waduh. ya. Sekarang udah jadi panutan inilah istilahnya ya. Pramuka. Bagus sih, pramuka. Walaupun di pramuka atau di mana tapi itu ada manfaatnya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin, amin, amin. Nah, oke, itu masa-masa Kobong kita selagi main, tetap kita ngaji. Iya. Dan ngajinya itu nggak main-main ya, kita Tidak main-main. Asar, subuh, subuh. tos isya, Isa, tos maghrib. Iya. Luar biasa. Sekarang maghrib doang dia udah aduh halus. Kences, asar, nggak ada itu. Ya itu ngomongin apa di Kobong kita ngaji. Terus juga kita nih yang jadi keresahan itu apa Andri? Yang jadi keresahan teh main bola Andri ya. Dulu kita Itu soalnya kalau misalnya ngaji asar itu paling apa ya? Paling males itu ngaji asar. Termasuk saya ya yang hobi sepak bola. Iya, pasti males. ngaji asar itu paling males. Kenapa? Karena bentroknya sama jadwal main bola. Iya. Itu paling males. Sempat guru kita tuh pernah nyamperin kalau nggak salah Pernah nyamperin ke lapangan malah. ke lapangan. Karena kita nggak ada ngaji. Nggak ada yang ngaji. Iya, alasannya sakit. Taunya tapi ada di main bola. Ada di lapangan. Aduh, ya. Aduh, dulu ada. Terus Rebo paling males tadi dipecak. Iya. Setiap malam Rabu ya. Rebo sore Iya, malam Rabu dong. Kalau misalnya asal ngaji Quran. Qurannya malam Rabu. Oh, Rebo sore nanti dipecak Terus eta. kita juga ada jadwal ngapalin, menghafal Oh. sebelum dipecah gitu. Ya kan? Hari kalima ya sabaraha. Eta ayat 3 nah eta tah. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang juga untuk masalah akoid, terus dari apa Tijan, Sapina. Tapi kalau misalnya emang kita baca lagi masih ingat. Masih bisa. Nih, keresahan kita tuh main bola di sekarang nih. Penerus kita apa ya? Kan dulu kita satu tim Putra Harapan deh ya. Walaupun saya C-nya situ A-nya. Dan itu Putra Harapan itu bukan tim main-main ya. Dari 1933. Dari kakeknya, bapaknya Bang Agus. Oh iya, dulu bapak saya Gitu. pemain bolanya itu. Bapaknya Gudel, Mungkin Kocla. udah ratusan tahun ya. Kimo Anak udah ratusan tahun. Oh, Iya. ratusan ya? Iya, dia juga udah ngalamin. Oh iya. Iya. Ini bukan tim sembarangan, Bukan tim besar. sembarangan, tim Putra Harapan. Kalah Real Madrid gitu ternyata ya. Kalah pasti. Dulu mah bukan Putra Harapan, Ri. Apa tuh? PSTS. PSTS ya, saya juga ngalamin. Persatuan Sepak Bola Tajur Selatan. Tajur Selatan. Iya. PSTS tuh dulu mah. Yang dulu tuh di dalamnya tuh Pak Haris, terus Kok Botir, Botir, Gusur, Mang Enjang, Obi, Obi, Dodo. Dodo. Iya, itu dulu PSTS. Nah, sekarang itu kalau dulu kita main bola di Bonduk ya, Iya. rame tuh ya.
Awalnya kita dari lowong makam dulu. Oh, lowong makam dulu, Makam, kecil-kecilan. iya. Terus kita udah naik skill, terus naik fisik juga, baru kita ke lapangan yang lebih besar. Oh. Jadi ada berkalanya. Iya, ada level-levelnya. Tuh juga dulu kita main bola nggak pakai sepatu tuh ya. Iya. Nyeker kene. Iya. Tuh. Kalau misalnya pakai sepatu juga udah pasti sepatu sekolah. Satu sekolah. Iya. Terus juga kita dulu itu sering-sering ikut kompetisi nih yang di Bongkol. Iya pasti. Wah, juara kita Iya, nih. pasti. Walaupun saya Iya. nggak main. Iya. Sering juara kalau Sering juara Putara P. Karena emang pemainnya pemain bintang sebutnya. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih disegani. Masih juara, masih segani Putra Harapan itu. Di daerah Wah, luar biasa Putra Harapan itu. Saya tuh dulu ingat itu waktu zaman di Gonggo nih. Yang kita juara, kita teh salto saha artinya. Bojim, Bojim, Iya. salto menit terakhir tuh gelut eta. mamang saya itu. Oh iya, mamanya Andri, Mang Bojim. Itu tendangan salto masuk itu di Andesta ya. Iya. Kita panutan kita semua kalau dalam sepak bola. Sepak bola tuh Bojim, Akeo, Cakil, Cakil. Bojim. Iya, dan itu bukan orang lain ya, itu masih mamang-mamang kita, masih Mama, keluarga kita. keluarga kita, saudara gitu loh. Jadi luar biasa lah main bola. Nah sekarang itu dulu kan kita main bola di Bonduk sering ya. Itu berjalan tahunan Iya. sampai ya 2010, 11, 12 ya. Zaman-zaman. Tapi kenapa loh saya sering lewat sekarang udah nggak ada Ndri? Kenapa Ndri? Ya mungkin udah beda zaman mungkin ya. Beda zaman. Ya beda zaman. Beda zaman apa emang nggak ada yang gerakin? Dulu itu kita tuh karena kita merasa pengen bisa main bola, Tuh. itu pasti sering latihan. Mm-mm. Latihan itu udah pasti wajib Wajib setiap sore. setiap sore. Tapi kalau misalnya untuk sekarang generasinya itu latihan-latihan itu pengennya yang instan, pengen langsung turnamen. Nah, Terus pengen peo-peo. iya. Dia tuh pengen nunjukin di lapangan tapi latihan Yang nggak mau proses di zaman sekarang teh jarang, jadi prosesnya nggak ada. nggak ada. Sekarang mah main bola sih, untuk pandangan saya untuk di sepak bola mungkin dari zaman dulu sampai zaman sekarang sih, saya juga sekarang masih aktif di sepak bola. Emang beda banget dari segi karakter, dari segi mentality, dari segi skill, ya kan? Terutama skill, terus dari segi proses itu yang paling berkesan itu proses ya, dari kita latihan, terus kita latihan fisik, ya kan dulu tuh setiap sore itu wajib. Nah dulu juga kita sebelum nikah ya, Iya. kita tuh suka ajak mereka lari Ndri ya. Iya. Kita punya tim, Punya sama gitu. terus kita hari Minggu sama Dilong tuh ngedidik ya, ngedidik. Terus seiring berjalannya waktu ya kita juga punya kehidupan ya, Iya. punya kesibukan, dan kayaknya memang nggak ada sosok deh kayaknya nih. Kalau untuk sekarang Nggak ada yang sih, ngegerakin kayaknya ya. sosoknya sih masih belum ada ya. Jadi mereka tuh masih bergantung sama yang senior ya. Nah, Kayak saya, terus sama Dilong juga. Dilong. Padahal kita kan kesibukannya bukan ke arah situ doang. Iya, Ya, sekarang apalagi udah punya keluarga. Nah, itu. Jadi memang satu, regenerasi kurang. Regenerasi kurang, Yang kedua, nggak ada penggerak. nggak ada penggeraknya. Ngegantiin mungkin bisa. ente ya. Iya, Kita kan mungkin bisa. ibaratnya kalau memang ada generasi kan bisa ngeliatin Iya. kan. Intinya kan nggak ada yang ngegerakin ini kayaknya. Intinya buat jadi pemain bola itu kita kan bisa buat sendiri, kita kuat fisik buat sendiri. Iya. Kalaupun nggak ada yang menggerakkan, kenapa nggak diri sendiri? Nah, timbul dari diri sendiri. Iya dong, Itu yang susah, itu Ndri. yang susah. Susah. Tuh, jadi kalau misalnya emang kalian tuh pengen fisik kuat, pengen selalu tampil bagus di lapangan, ya Proses. kalian latihan sendiri. Kalau Latihan. misalnya emang nggak ada temen latihan sendiri, ya kalian bisa main ke lapangan mana, kayak Iya. gitu bisa. Nah, ngaruh nggak Ndri semenjak adanya futsal ke lapangan besar? Kan gini loh, kan lapangan besar kan emang gede. Terus kalau lapangan futsal kan kecil. Iya. Apa ngaruh nggak sih? Jadi sepinya itu Ya pasti ngaruh lah. ngaruh ya. Apalagi dari segi maaf ya, untuk futsal itu lebih mahal lah istilahnya. Kita harus bayar dong. Kita harus Bayar. bayar, belum bayarnya, belum beli sepatu. Iya. Sepatunya beda. Sepatunya beda juga. Gitu. Kalau dulu sih main bola itu gratis. Apa-apa tuh gratis. Gratis. Ya kan? Lapangan gede. Lapangan gede. Ya bisa tiap sore. Tiap sore. Sekarang kan kalau misalnya kita masuk ke futsal kita harus bayar. Per jamnya berapa? Iya.
Tapi kan kalau misalnya kita nggak punya uang, berarti kita nggak bisa main dong. nggak bisa main. Ya, seperti itu. Nah itu jadi anehnya tuh gitu, makanya sekarang Bondok sepi Dri, Sepi banget. nggak ada yang main bola Dri, Makanya sekarang Bondok nggak ada yang ngurusin kan. nggak ada, Rumput-rumputnya udah pada tinggi, karena emang nggak ada yang ngurusin. Kan dulu kan kita solid kan, Iya. ada Pak Saputra yang emang apa sponsor ya, pendiri ya. Pernah kita ke Cirebon Iya, main bola kan, main bola. dibawa sama beliau kan, kita di waterboomnya di tempat wisata, wah mewah lah. Untuk Putra Harapan ini emang di kalangan untuk di Desa Tajur ini ya, untuk di Desa Tajur ini disegani. Disegani. Ya, pastilah. Ya, pokoknya- itu atmosfernya luar biasa nih. Iya. Kita bagaikan sama Andesa itu kayak Barcelona sama Madrid. Iya. Pokoknya El Clasico banget. El lah. Clasico. Kenapa? Kita kompetisi di Balai Desa Tajur nih. Yang ditunggu-tunggu itu ya permainan kita, Iya, Putra Harapan. Putra Harapan. Dan kita memang sering ketemu final itu ya Andesta sama Putra Harapan. Iya. Itu kita pernah juara deh ya. Sebelum kita nikah nih, yang baju hijau. Iya, yang Itu kemarin. terakhir kayaknya Iya, ya. itu yang terakhir. Terakhir kali kompetisi besar di Iya. Tajur. Iya, Kita juara kan, Dik? kita juara. Lawat Andesta. Lawan. Itu Itu luar lawan biasa. Ganesta. Hah? Itu tim promosi lawannya si Jubek. Oh, Iya. bukan Andesta ya? Bukan Andesta. Oh, Ganesta. Ganesta. Oh, tim promosi. Iya. Iya. Kita juara itu. Kita juara. Luar biasa Itu itu. terakhir kali di Desa Tajur ada Kompetisi sistem reguler. ya, yang sistemnya bukan kayak sekarang yang kayak PO-PO PO. 20 kali satu enggak. Dulu Kita mah masih sebulan, reguler. hampir Iya, sebulan, Ri. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi mainnya itu tiap Sabtu Minggu. Iya. Tiap Sabtu Minggu. Kalau sekarang kan mainnya main cepet terus semua karena gara-gara kemarin ada Covid. Oh iya, Iya, main jadi cepat. nggak boleh kerumunan. Mm-mm. Jadi mungkin waktunya dipersingkat kalau untuk sekarang. Tuh ya, dulu kita sering tarkam Dri ya, sama Tim-tim yang lain. tim lain ya, di mobil bak. Iya. Wah seru lah pokoknya. Nah ini buat anak zaman sekarang, ayo dong ya, Iya, regenerasinya bangkit lah. bangkit lagi. Iya. Putra Harapan nih, ini Apalagi kan sekarang mereka udah pada dewasa. Udah pada dewasa. Ya, jadi mereka harusnya tahu mana Tahu. yang baik buat mereka. iya ya, utamain yang di kampung dulu lah. Ya, Itu harusnya loh, seperti itu. harusnya seperti itu. Tolong, jadi Putra Harapan ini bukan tim ecek-ecek. Sayang loh. Bukan sayang lagi, Iya. karena kembali lagi semua itu ada masanya. Iya. Kita nggak mungkin ada di masa itu terus, harus ada regenerasi Pastilah gitu harus loh. itu. Walaupun saya memang ya halus teuing main mah, Cadangan mati terus. kudu bisa ngomong doang, camat disebutnya teh, Iya. sampai frustasi Dan baheula saya mah. juga itu masuk ke A itu nggak sembarangan. Ada tim preseleksinya. Seleksi. Ya, jadi kalau misalnya kita mau masuk A itu harus dari bawah dulu. Dari bawah dulu, C, ya baru naik ke B. B, Nah, kalau misalnya kita di B udah Udah mainnya bagus. lumayan, skill udah meningkat, masuk masuk tuh ke sama coach Akeo nih. Iya. Ya luar biasa sekali didikannya. Iya. Karena emang Akeo itu dulu pemain bintang, Pasti paling bintang itu kalau misalnya. paling bintang di Tajur itu. Iya. Wah, Pokoknya luar- pemain Putra Harapan itu semuanya bintang. Bintang. Iya. semuanya bintang. Semuanya bintang. Wah, luar Pasti di biasa. mana-mana kalau misalnya tim lain mau main, ada tim Putra Harapannya, itu udah pasti Takut duluan, iya. takut pasti duluan. Kayak gitu. Gitu. Karena memang kita setiap pertandingan menang terus. Iya. Tanpa dukun-dukunannya orang mah gitu. Ya. Itu masa-masa kita main bola, Andre ya, seru. Terus kita berharap juga di Bondok ini ya ada yang main bola lagi, Putra Iya. Harapan gitu. Tapi udah ada ini, Andre. Iya. Sekarang sih terhalangnya sih sahabat ini pas Saputra udah nggak ada ya. Nah, itu Jadi Saputra izinnya tuh udah beda. udah beda. Karena emang lapangan itu posisinya ada di desa lain, bukan di desa Tajur ini. Bukan Desa Hambalang. Iya. Itu agak susah. Agak susah jadinya. Itu susah jadinya, terus juga Jadi untuk pesan untuk anak-anak muda regenerasi Putra Harapan khususnya yang ada di wilayah desa Tajur, Hmm, ya kalian berlatih dengan siapapun boleh, ya. Tapi asal dengan teratur, itu latihannya serius. iya, Ya, kalau misalnya emang mainnya bagus ya kalian harus latihan. harus Nggak latihan. bisa instan langsung bisa main bola di lapangan, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Sekarang mah main bola mahal, Iya, serius. Main mahal. bola sekarang tuh mahal. Yang Mahal. penting mereka tuh foto gaya. Dulu mah boro-boro ada foto. Update status. Nah, di Putra Harapan juga kita punya
temen ya yang Iya. emang sukses di band sepak bola Andri, Iya. Bang Wisnu ya. Bang Wisnu, Oh, sampai masuk Presiden, ya, timnas Presiden, masuk ke Swedia juga. Swedia dia ya, pernah. main di kontrak Persikabo ini Iya. luar biasa. Ya, satu kebanggaan ya. Ini kan? suatu kebanggaan itu juga ya dari kecil kita Iya, proses di proses. Bonduk main nama Jadi kita nggak bisa langsung bisa pas dewasa bisa nggak bisa. nggak bisa. Kayak gitu. Dan itu juga buat dirinya sendiri loh, Iya. bukan buat kita. Karena fisik itu bukan langsung kuat kita pas hari mas main kita Enggak. nggak bisa. Dan itu jadi kebanggaan kita Iya. sebagai teman itu ngelihat teman Teman kita sukses. main sukses itu kita bangga. Iya pastilah. Bangga gitu tuh apalagi Ini kita temen gua. iya nih Gitu. temen gua, apalagi kita punya foto waktu kecil Iya. ya kan. Gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan itu buat kita semua. Tapi kembali lagi sih zaman sekarang beda. Jadi sirik enak Iya, mah. jadi bukan membanding-bandingkan ya, tapi emang udah zamannya mungkin udah beda ya karena banyak masukan yang Media sosial. Iya, dari segi alat juga udah pada canggih. Canggih. Dulu mah kan apa-apa kan harus jalan sendiri, nggak ada motor, nggak jadi kalau latihan juga harus jalan. Pernah kita dulu masa-masa kita nggak punya kendaraan Ri ya. Kita tuh dulu sering sewa motor Ri. Iya. Lo inget Kalau gak? mau ngelancong, Aduh. gitu. Kalau misalnya mau bawa cewek, Nih. kita harus larinya harus ke Mod. 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 Nah, dulu nih kita nih yang masih bujang dulu bujang. Arek ngalancong teh, arek mau ulin awewe, nyewa motor. Sapoe perebut eta motor si Mod teh. Emang Iya. motor Karena favorit. Dia motor favorit Jupiter. Modifannya Iya, bagus. bersih terus. Iya. Sama motor ukur tuh, Iya. Shogun. Pokoknya udah kalau misalnya udah ngelirik apa cewek udah pasti kena aja. Kena bukan nama nempel, bukan nama. Saya pernah dulu emang ya sewa nih yang jadi istri sekarang nih. Oh, pernah ke sini? Pernah nyewa Oh. ke si Mod Jupiter 7000. Ingat keneh aing. Itu di tahun 2009. Gak punya motor, pengen nganterin cewek nih yang sekarang jadi istri, itu sewa 7000. Nongkrong di counter City Lake. Segitunya kita susahnya loh ini. Ya kan, zaman sekarang nggak ada sewa. Dulu tuh kalau misalnya ke cewek itu saling antar mengantar ya. Ingat saya mah Iya. jauh itu era ini. Jadi kalau misalnya teman kita mau ngelancong dia nggak punya kendaraan, dianterin. Dianterin. Kalau enggak kalau misalnya kita ada rumahnya satu arah, itu pasti saling Ba- anterin dia lagi. Iya, kayak nganter ngelancong. Iya. Si antena iya, oke, janjian jam 10 tungguan di mana dijemput. Kadang kalau misalnya kita pulang duluan ngintip dulu, Hmm. kayak gitu. Kernaon. Saya pernah dulu ngelancong nganter Bang Joni. Iya. Nganter di motor Mod tuh kan malam minggu. Bunga assalamualaikum. Dulu itu memang ngucapin assalamualaikum ke rumah cewek itu malu Iya. nih. Malu itu loh. Tapi yang paling gede tuh gini, kita misalnya kita diantar nih sama teman, ya kan? Dia nganter ke rumah cewek kita, dan ternyata si ceweknya itu suka sama dia, gitu. Pernah ngalamin? Yang bahaya tuh itu. Itu bahaya. Jadi luwih ganteng. Itu yang bahaya. Itu, itu juga nggak ngapain selek Bri. Enggak Dulu mah nggak Cuma selek. biasa. Biasa aja. Palingan ki mau nganter deui jeung manehna. Kapok aing kata ieu we teh kadang Kayak nganterna kudu goreng deui. kudu goreng. Kudu goreng. Kudu ganteng. Kudu ganteng nganter teh. Aduh. Sekarang mah sistem tikung menikung beda urusannya memukul. Kalau dulu mah enggak. Biasa aja, lucu-lucuan. Gitu. Ngalancong teh teu dijadikeun serius kumaha gitu kan. Terus ngalancong ge henteu janjian di WA BBM henteu. Enggak. Biasa aja langsung di door to door. Nyo aya nya eueuh teh awe di jero teh. Tuh ya jadi masa kita memang masa sulit dulu teh. Iya. Alhamdulillah Tapi manfaatnya sampai dewasa sekarang kerasa banget. kerasa Jadi gitu. kita perjuangannya. Iya, jadi ada motivasi gimana caranya kita punya kendaraan sendiri. Iya kayak gitu. Dan alhamdulillah kita ya punya kendaraan sendiri sekarang gitu loh, dari hasil sendiri juga. Karena emang belajar dulu sulit, terus pengen punya motor susah. Boro-boro kepikiran juga Harus motor. berusaha dulu. Ya, kerja yang tekun ya. Wah, itu luar biasa tuh ya masa-masa sulit kita. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran nih buat yang lain ya. Kita juga pernah sulit gitu dulu tuh. Jadi
yang sekarang hidupnya enak ya harus bersyukur lah. Harus bersyukur. Apalagi yang anak sekarang udah punya motor sendiri, Iya. usia 20 teh, usia 19 sudah dikasih fasilitas motor ya harus lebih gesit, harus lebih kerja kerasnya lebih deh sebenarnya. Iya, saya juga dulu dapat motor gadean ya, walaupun bukan beli, itu dapatnya dari prestasi sekolah. Itu Iya. juga tanpa saya minta ya, jadi emang orang tua inisiatif sendiri ngasih hadiah ke anaknya. Kalau misalnya ada prestasi di sekolah, dapat ranking, pasti dibeli sesuatu. Iya. Kayak gitu. Intinya kerja keras dulu. Iya, kerja keras dulu. Gimana Gitu. caranya? Jadi nggak terlena dengan fasilitas yang kita dapat dulu, gitu ya. Iya. Malah jadi pelajaran Iya. gitu loh. Nah itu, oke pemirsa Merdeka Podcast, itulah bincang-bincang kita sama Bung Rew ya, sangat luar biasa sekali ya. Kita udah bahas masa kecil, masa susah-susah dulu ya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat rekan-rekan yang lain, terutama regenerasi di generasi sekarang. Alhamdulillah udah pada besar ya sekarang ya. Udah pada besar, Iya. udah pada gede Tapi sekarang. alhamdulillah sekarang mereka juga masih pada ngumpul ya kan. Dan saya juga bikin wadah satu Oh wadah, iya. ya, satu wadah yaitu rutinan sholawat Rutinan sholawat. Iya, setiap Sebutnya apa? Rambo Rambu. Rutinan malam malam Rebo. Itu udah berdiri berapa tahun deh? Sekarang mau ke 4 tahun. Alhamdulillah. Itu jadi wadah untuk memang anak-anak yang susah ngaji deh. Iya. Sekarang kan istilahnya sepi terus yang musola, terus Sepi. majelis. Kita Daripada mereka malu, mungkin mereka malu. itu Malu. penyakitnya malu. Makanya saya juga pas mendirikan rutinan sholawat itu nggak sembarangan. Nggak sembarang. Ya, karena saya juga pasti harus izin dulu ke tokoh setempat, Iya. ke guru-guru saya gitu. Kalau misalnya untuk di guru-guru kan setiap malam Jumat udah pasti ada rutinan itu sholawat ya kan. Marhaba. Iya, kayak Malam gitu. Kemisnya ngaji. Ya, apalagi saya bukan tokoh agama yang besar. Saya juga cuma sekedar orang biasa ya. Jiwa kita tuh pengen apa ya? Penggerak atau ngumpulin orang ya tuh ya. Intinya sih menggerakkan mereka yang daripada lontang-lantung. Iya gitu. gitu. Ya, Jadi jiwa-jiwa gitu tuh nggak mau hidup sendiri gimana tuh ya. iya. Jadi pengen bareng, Iya. pengen ngerangkul Iya. gitu loh. Jadi ngelihat saudara-saudara kita teh acak-acakan gitu teh ada apa ya? Dan itu murni nggak pakai pamrih atau apa Enggak, ya. dari Nggak pakai hati. dari hati karena kita emang pengen gitu. Pengen Kita seneng gitu loh. Didatengin orang-orang rame gitu teh senang kita Iya. teh. Apalagi ini saudara sendiri ya kan Iya. dia. Kita dari kecil Dari sampai kecil dewasa gitu. bareng kayak gitu. Karena emang kita udah tahu perihnya masa-masa dewasa, terus Iya. pergaulannya yang serem-serem tuh ya. Iya. Takutnya saudara kita tetangga kita terjerumus ke pergaulan yang salah. Iya. Itu tujuan kita. Walaupun kita punya pergaulan di luar, terus di Mm-mm. kerjaan juga kita bergaul dengan di luar wilayah ya, Mm-mm. khususnya di luar wilayah, kita kan beda karakter ya. Beda. Karakter sama dunia luar lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu mereka jadi punya pondasi. Jadi kalau misalnya bergaul sama yang di luar itu udah tahu. Iya, udah tahu Caranya gimana. Iya, jadi kalau misalnya cara bergaulnya itu enggak yang terlalu ekstrim. Nah. Apalagi itu sampai yang mabuk-mabukan, sekarang udah nggak zaman. Nggak tuh. zaman. Gitu. Makanya saya punya filosofi gini nih. Kalau kita ada di lingkungan baru atau di tongkrongan baru, jadilah gelas kosong. Jadi kita tuh datang nih di pergaulan nih baru nih. Jangan sampai kita tuh menampilkan sesuatu yang emang ada di diri kita dulu. Jadi gelas kosong aja. Jadi langsung itu kita nerima nasihat, kita masuk pergaulan, nggak langsung nih gue gitu. Itu aku suka kasih filosofi itu, kalau ente gaul sama orang itu ya jadilah gelas kosong dulu. Bukan berarti kita memilih-milih temen ya. Bukan. Kita boleh bergaul sama siapa aja. Kita mau bergaul sama yang hobi apa, terus kita yang mereka sukanya apa, kita boleh masuk. Boleh Yang masuk. penting kita kalau misalnya emang ada yang kurang baik, Nah, kita jangan sampai ke bawah. nah Kalau itu. bisa, kita kalau misalnya emang kita punya inisiatif bagus, baik buat mereka, ya kita ajak. Kita ngerangkul. Nah, itu. Terus juga pergaulan, sebanyak-banyaknya pergaulan Rinya, tetap
kita tuh ngutamain pergaulan yang di rumah, Iya. yang di kampung. Kita kalau misalnya ada hajat atau kita mau ada Siapa pertolongan, coba? iya pasti kita orang-orang Teman terdekat dekat, dulu. terdekat dulu. Nah ini ya, walaupun ente punya pergaulan banyak di luar, Nggak ada gunanya kalau nggak ada misalnya gunanya. kalau Ya. misalnya kita butuh pas lagi di rumah. Iya, jangan sampai lu ngelantarin pergaulan yang emang dulu nemenin lu pas waktu kecil. Iya, Nah itu jadi pelajaran tuh. Kita juga sama punya banyak pergaulan, Ri. sama. Ente banyak, saya juga banyak. Ya tetap yang utama itu ya temen kita dulu waktu kecil. Nah, iya. Gitu. Ya istilahnya tetangga kita. Tetangga satu kita wilayah. satu wilayah. Coba ayo arek kawin. Orang butuh butuh tetangga. Iya. Butuh babaturan keletik, nganterkeun surat onang kosi dagul ayeuna. Iya, sekarang mau jadi pengantin ya. Oh, jadi pengantin. Oh, bulan depan. Alhamdulillah sekarang udah sampai mau nikah. Mau nikah terus Dulu mah masih telanjang di ah situ. bikin si dagul teh. Ayeuna si dagul ya kan dagul. Anu lepan surat undang saha? Ya teman kecilnya, bukan pergaulan yang emang di luar sana banyak teman anu kerja. style gitu. Iya. Gitu ya. Sama kayak saya dulu waktu kecil, situ juga dulu waktu mau nikah ya temen kampung. Iya. Masih Gitu. anak-anak juga. Masih sama. anak-anak juga sama. Jadi gitu ya. Buat pelajaran ya, kalau emang punya pergaulan di luar nggak apa-apa. Tapi tetap yang harus kita utamakan itu ya temen waktu kecil kita. Intinya sih kita harus punya prinsip sih dalam Punya diri prinsip. kita ya, Iya. prinsip. Kita kalau misalnya prinsip kita udah baik, bagus, itu yang dipertahankan. Jangan sampai kita goyang lagi sama yang pergaulan yang lebih buruk. Nah itu ya jangan sampai begitulah Iya. ya gitu. Ya itulah utamain pergaulan yang emang di kampung kita. Iya. Situ nanti kalau emang orang tuanya meninggal ya kita gitu teman-teman yang di dekat dekat rumah Iya, gitu. bukan mendoakan untuk meninggal, bukan mendoakan, bukan kan emosi batunya. Oh, Iya. terus kalau mau nikah saha coba anu arek marhaba depan nu dikobong gitu. Jadi gaul kajauh teh ulah nepikeun mohokeun anu di lembur. Iya. Gitu ya. Tuh pelajarannya luar biasa nih buat Kayaknya rekan. gak bakal selesai ya kalau Gak misalnya- bakal selesai, Gak ini bakal lanjut selesai. lagi. Ini kayaknya 30 menit lagi nih kayaknya nih, lebih setengah jam. Oke itu obrolan kita sama Bung Drew luar biasa sekali. Masa-masa kecil kita memang masa-masa luar biasa lah ya, sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Tetap jaga silaturahmi ya. Tetap jaga silaturahmi walaupun kita Punya sudah kesibukan. punya kesibukan masing-masing, tetap silaturahmi tetap masih terjaga. Oke, terima kasih untuk Bang Drew Ya. yang sudah menyempatkan waktu hari malam ini. Luar biasa pokoknya. Mudah-mudahan nanti setelah Bang Drew kita rekrut lagi, kita undang lagi yang lain. Oh, ada lagi. Ada banyak. Saya target tuh sekarang tuh Bang Noe ya, Henry, Ustad, Ustadz itu kan kita doakan nih. Iya. Ustadz itu kita lagi pemulihan. Mudah-mudahan Dari- beliau sehat ya. sehat kembali ya, montok kembali. Iya. Emang montok bagelana terusnya sehat lagi lah. Iya. Bisa ulah kang ngarokok tapi gitu loh. Sehat lagi teh sudah bisa ya kayak normal lagi. Sekarang juga alhamdulillah ya udah terlihat seger Sekarang ya. juga udah bisa ngasih petuah lagi. Iya, udah bisa kemarin kan kesini ya. Iya. Alhamdulillah sih beliau udah katanya terapinya sekitar 2 bulan 3 bulan lagi masa penyembuhan. Oke, doa terbaik untuk Mang Ridwan, sehat selalu dan jangan pernah bosan untuk membimbing kita ya, karena emang kita juga masih perlu bimbingan Iya. ya. Bukan berarti kita ngomong bisa seperti ini udah bagus. Iya, bukan kita bukan berarti kita baik juga. Bukan baik juga, tetap kita pasti perlu bimbingan dari guru-guru kita ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita close dulu untuk podcast malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.